Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Usaha Wisata D4. Nah, di sini ada teman-teman yang minat pergi ke Turki ataupun Rusia. Nah, sebelum teman-teman pergi ke Turki ataupun Rusia, teman-teman harus cari info dulu nih mengenai pengaturan keimigrasian, tata cara pembuatan visa ataupun e-visa ke negara yang akan dituju. Nah, di sini Rizka mau ngasih tahu info mengenai tata cara pembuatan e-visa ataupun visa, sama ngasih tahu tentang peraturan keimigrasian ke negara Turki ataupun Rusia. Nah, berikut hal-hal penting yang dibutuhkan dalam pembuatan e-visa. Yang pertama, teman-teman harus punya paspor. Yang pastinya kalau ke luar negeri kita membutuhkan paspor sebagai kartu tanda pengenal yang berlaku di luar negeri. Nah, paspor itu minimal masa berlakunya 6 bulan, pastiin dulu masa berlakunya minimal 6 bulan sebelum keberangkatan. Nah, terus yang kedua, teman-teman harus mempunyai credit card ataupun debit card yang berlogo UnionPay, Mastercard, sama Visa. Nah, credit card ataupun debit card ini berfungsi untuk melakukan pembayaran pada saat pembuatan visa, pada saat pembuatan e-visa. Nah, yang ketiga, kalau udah punya dua persyaratan tersebut, teman-teman bisa langsung pergi ke situs resmi pembuatan e-visa. Nah, kalau udah di halaman pertama, teman-teman tinggal klik apply untuk mengisi informasi mengenai visa yang akan kita buat, sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat pembuatan e-visa tersebut. Nah, kalau udah itu, selanjutnya teman-teman bahkan diminta untuk mengisi data-data antara lain country ataupun region. Pada halaman ini teman-teman diminta untuk mengisi travel dokumen, asal negara, sama security verification. Nah, kalau udah isi, tinggal klik save sama continue untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, terus kita bakal ngisi data date of arrival. Nah, di halaman ini teman-teman diminta untuk mengisi tanggal rencana kedatangan di Turki. Nah, di bagian bawah dari halaman ini bakalan ada tulisan visa fee. Nah, buat visa fee-nya sebesar 25 US dollar atau sekitar 361.000 Indonesia rupiah. Nah, buat pembayaran visa ini teman-teman cuma bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan visa ataupun debit card yang berlogo yang Rizka jelasin tadi, yang berlogo Visa, Mastercard, sama UnionPay. Nah, yang selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi personal information. Nah, di halaman ini teman-teman mengisi personal information seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, email, nama ayah dan ibu, terus informasi mengenai paspor. Nah, setelah pertanyaan diisi dan dilengkapi, yang dari country atau region tadi, date of arrival, sama yang terakhir tadi kan personal information, kalau udah lengkap itu bakalan dijadiin di satu halaman. Terus teman-teman diminta untuk memverifikasi kebenarannya. Kalau semua informasi yang diisi udah yakin benar, tinggal klik tombol verify. Tapi kalau teman-teman ngerasa ada yang salah, tinggal klik tombol edit. Nah, setelah semua proses aplikasi visa sudah selesai, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di email. Nah, notifikasi di email itu dilanjutkan dengan proses pembayaran. Nanti ada link yang diberikan dari email tersebut, tinggal klik link, terus muncul kode verifikasi dan kamu tinggal mengklik approve untuk masuk halaman pembayaran. Nah, ikuti semua petunjuk pembayaran hingga selesai. Setelah semua proses pembayaran selesai, teman-teman bakalan dapat lagi notifikasi dari email. Dan notifikasi dari email itu memberitahukan bahwa e-visa teman-teman udah selesai dan siap diunduh. Nah, teman-teman bisa unduh e-visa teman-teman, terus dijadiin hard copy untuk ngelewatin pos imigrasi di bandara.
Nah, adapun peraturan keimigrasian lainnya, yang pertama adalah lapor diri. Jadi teman-teman yang datang ke Turki wajib lapor diri kalau tinggal sama setidaknya 30 hari, diwajibkan untuk melapor diri. Nah, teman-teman bisa melapor diri ke KBRI Ankara ataupun ke KJRI Istanbul. Nah, buat teman-teman yang kedua, jika kehilangan paspor, tapi diharapkan jangan pernah kehilangan paspor jika berada di luar negeri, karena paspor kan sebagai kartu tanda identitas kita di luar negeri. Nah, kalau emang hilang, teman-teman bisa mengikuti persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bisa melampirkan surat lapor kehilangan paspor asli yang dikeluarkan oleh polisi setempat, polisi tempat kehilangan paspor. Yang kedua, melengkapi surat laporan kehilangan dengan fotokopi paspor lama, fotokopi izin tinggal, dan surat keterangan pendukung lainnya. Nah, yang selanjutnya, legalisi. KBRI Ankara melegalisi dokumen-dokumen Indonesia seperti akte kelahiran, ijazah, surat nikah, sama KTP. Nah, untuk melegalisi dokumen-dokumen ini, teman-teman perlu mengikuti syarat-syarat sebagai berikut, seperti menerjemahkan dokumen-dokumen asal Indonesia menjadi bahasa Turki ataupun bahasa Inggris. Yang selanjutnya, dokumen asli. Yang ketiga, fotokopi dokumen. Yang keempat, legalisi dokumen yang diterbitkan oleh instansi asing. Nah, untuk biayanya sendiri, untuk dokumen-dokumen bisnis, biayanya sebesar 125 US dollar, dan dokumen-dokumen non-bisnis biayanya sebesar 25 US dollar. Nah, dan yang terakhir, surat keterangan lulus akreditasi. Nah, surat keterangan lulus akreditasi ini berfungsi untuk warga negara Indonesia yang menyelesaikan studi di lembaga pendidikan formal di Turki. Nah, dapat mengajukan permohonan ke KBRI Ankara untuk diterbitkan surat keterangan lulus akreditasi. Persyaratan yang diperlukan, yang pertama KTP, yang kedua ikamet atau izin tinggal, yang ketiga paspor halaman identitas dan halaman belakang, yang keempat ijazah, yang kelima diplomat suplemen, dan yang terakhir transkrip kelulusan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai peraturan keimigrasian di Turki sama tata cara pembuatan visa di Turki. Yang selanjutnya saya bakal menjelasin tentang tata cara pembuatan visa di Rusia. Nah, selanjutnya kalau di Turki tadi kan pakai e-visa. Kalau teman-teman mau ke Rusia, teman-teman bisa pakai visa, bukan elektronik visa. Nah, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan visa, teman-teman yang pertama harus mengisi formulir permohonan, yang kedua paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan ke depan dan fotokopiannya, yang ketiga pas foto berukuran 2x3 sama 3x4 2 buah background putih, terus tiket atau bukti pemesanan tiket pesawat pulang pergi. Ini disyaratkan tiket pesawat pulang pergi karena warga negara Rusia takut warga negara asing yang masuk bakalan nggak pulang ke negara asal karena tidak mempunyai tiket pulang. Nah, itulah mengapa disyaratkan harus mempunyai tiket pulang pergi. Dan yang terakhir, pemesanan akomodasi ataupun hotel. Nah, caranya pun teman-teman tinggal isi formulir secara online di web resmi, dan selanjutnya kita akan diberikan application ID dan diminta untuk memasukkan password yang diinginkan. Fungsinya, jika form visa belum selesai diisi, dapat dilanjutkan di kemudian hari. Application ID ini berlaku selama 30 hari. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tata cara pembuatan visa ataupun e-visa dan peraturan keimigrasian ke negara Turki dan Rusia. Sekian, apabila ada kesalahan kata saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.